hamba Tuhan yang sudah datang ke tempat ini dan beribadah di tempat ini, ya, dan memberikan kesempatan untuk bersaksi berkat kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus teramat sangat baik dan amat keluarga terbagi bagi saya pribadi. Karena mungkin Bapak Ibu sudah lihat di postingan-postingan Facebook, ya. Kalau saya memang sebenarnya sakit ini saya rasakan kurang lebih 1 tahun lebih. Ya, sakit ini saya rasa. Jadi awalnya saya pikir ini masih sakit mah. Ya, saya pikir ini masih sakit mah biasa karena memang saya waktu gadis punya riwayat sakit mah. Dan saya pikir apa mungkin karena kecapean atau apa. Dan minum obat mah seperti biasa. Sembuh ya sembuh. Dalam beberapa bulan kemudian sakit lagi tangan dan merepet ke bagian tusukan yang bagian bawah atau perut dan atas yang di bawah sini. Sampai saya pikir Tuhan, saya sakit apa ini? Saya ingat lagi, oh iya, waktu masa ospek dulu kuliah, saya sempat terkena virus hepatitis karena ya waktu zaman dulu kan ospek tidak seperti sekarang. Zaman dulu ospeknya begitulah. Jadi habis minum air ternyata mungkin ada mahasiswa yang lain lagi sakit, jadi penyakit saya kena virus. Akhirnya saya seperti rawat hepatitis. Saya berpikir masih sampai di situ Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama suami, saya harus beres ini. Saya minum lawak, saya pokoknya untuk liver saya jaga, ya. Sampai di situ juga sembuh sih, tapi dalam beberapa saat kemudian bisa sakit lagi. Akhirnya saya ke dokter di Surakarta, ya, dulunya dokter bilang mungkin ada yang tahu di pos itu Surakarta. Saya di situ kata dokter begini, ibu kena batu empedu di jalan ini kayaknya. Terus sampai belakang, karena waktu saya pergi udah merembet penyakitnya yang dari rumah kanan sini sampai belakang kanan. Tapi ya dokter, saya udah sampai belakang sakitnya. Oh ya, itu gejala batu empedu. Dan dokter bilang, kamu kelihatan aja bu, periksa lab. Saya sampai berpikir lagi, dia kirim itu dokter dia. Cuma saya juga berpikir, ngapain kalau saya punya BPJS, saya harus dokter dia gitu kan. Jadi saya pakai BPJS saya supaya berkelanjutan sampai di mana tetap dari BPJS. Saya ke klinik, BPJS fase 1, kata dokternya saya tukang laku. Singkat cerita, dari bulan-bulan dikasih obat lambung, gak ada sembuh-sembuhnya juga. Sembuh sementara ya, karena ada obat yang saya minum, obat antibiotik lah, anti nyeri, dan obat lambung. Beberapa bulan lagi tetap saya ada aktivitas sakit itu mulai keluar. Dan 2 kali saya periksa masih dokter bilang tetap laku. Akhirnya saya udah gak mau ke dokter lagi. Saya tetap bertahan dengan sakit saya. Saya tetap melayani, saya tetap kemana-mana walaupun di mobil. Kalau saya lagi di mobil itu lagi sakit banget. Aduh, itu pokoknya rasanya lebih parah dari melahirkan Bapak Ibu, ya, karena memang dia menusuk sampai di belakang. Sehingga saya sampai dikoyok banyak Bapak Ibu supaya belakang saya terasa panas. Tapi ternyata itu tidak pengaruh karena pertama saya pikir masuk angin, ya. Saya suruh gosok-gosok itu sama suami saya minyak air putih, tidak tahu dari seberapa botol. Singkat cerita Bapak Ibu, pada bulan-bulan terakhir sebelum ke Fortalnas, saya sudah merasakan juga lebih kesini lebih sering, ya. Sebulan bisa, seminggu bisa 1 kali, seminggu bisa 2 kali kambuh. Tapi saya bilang Tuhan, saya mau ke Fortalnas, saya gak mau sakit dulu, saya pengen sehat. Puji Tuhan, Tuhan kasih sehat. Dan waktu ibadah kenaikan puncaknya Bapak Ibu, ibadah kenaikan kita cuma 1 kali ibadah dan sorenya kami ada di Tolibesnya. Anak-anak lagi berenang di sana dan sore itu saya rasa mulai sakit banget. Dari rumah kanan sini sampai belakang, bahkan akhir-akhir ini udah kurang lebih 3 bulan sampai nafasnya. Nafas sudah mulai gak bisa ambil penuh nafasnya setengah. Saya bilang Tuhan ada sakit banget. Sampai saya bilang, oke,
oke Tuhan, malam ini saya katakan saya akan ke rumah sakit dalam beberapa hari ini atau besok. Tapi saya mohon Tuhan, boleh nggak? Saya masih nego seperti ibu bilang tadi, suka nego, saya juga kadang-kadang suka nego. Saya bilang, Tuhan boleh nggak 3 hari ini jangan kasih saya kalau mau ada sakit, Tuhan saya nggak mau sakit. Karena 3 hari ini saya ada pelayanan, saya harus itu ibadah kepenuhan Roh Kudus ya. Malam pertama saya harus pimpin pujian, malam kedua saya harus khotbah, saya juga harus khotbah di SKTD, sampai hari Minggu saya harus WA juga. Jadi saya butuh kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari Senin tidak ada sakitnya. Sama sekali Tuhan kasih tidak ada sakit. Senin, tapi saya udah ke dokter di hari Jumat. Saya tetap ke dokter, ikuti apa yang saya sudah janji sama Tuhan. Tidak ada sakit sampai Senin, sampai Selasa juga saya USG, sampai waktu USG di rumah sakit dokternya lagi sakit, tidak, saya bilang saya tidak sakit, cuma tetap di USG dengan badannya saya rasa sehat. Kalau lagi sehat saya katakan sama suami saya, ini saya tidak sakit karena lagi sehat Bapak Ibu. Dan pada hari Rabu ketika mengambil hasil USG, saya ke bandara, antrian ada jemaat yang mau pulang kampung. Di situ saya masih sempat begini sama Tuhan. Tuhan, sebentar sore saya mau ambil hasil USG saya. Dan boleh nggak Tuhan? Saya nego lagi. Tuhan mungkin bilangin anaknya tukang nego ya. Saya bilang Tuhan, boleh nggak Tuhan? Masih ada lagi, ada rapat ini itu, dan masih ada banyak yang harus saya lakukan. Doa 10 malam, boleh nggak? Kalau selesai doa 10 malam aja, kalau mau bilang mau dirawat atau tindakan selanjutnya nanti doa 10 malam. Tapi ada hati dalam hati ini juga, kamu ini Tuhan sudah kasih kemarin kekuatan, masih minta lagi, pokoknya begitu terus. Saya sampai mana suami saya suruh jemput anak. Tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu kembali, dan Tuhan izinkan di menjelang saya mau masuk di poli penyakit darah waktu itu, Tuhan izinkan itu sakitnya luar biasa. Dan langsung saya rasakan di depan poli Bapak. Aduh, saya bilang Tuhan, kenapa ini saya udah gak bisa nafas, udah susah, udah sakit. Suami saya belum datang karena saya suruh jemput anak-anak. Suami saya datang, saya udah hujan. Ketika saya masuk ke dalam giliran saya masuk, dokter langsung katakan, kenapa? Saya cuma bilang saya sakit. Dokter langsung tahan. Itulah yang pertama kali saya dibawa di rumah sakit, karena memang keadaan itu sudah sangat sakit dan tidak tertahankan. Waktu itu dokter sudah katakan mau dioperasi, dan saya langsung kaget kalau mau dibilang operasi. Baru secara melahirkan saya tidak pernah, saya selalu ada, saya normal. Jadi kayaknya kalau pikiran operasi udah gimana. Tapi pas keluar rumah sakit juga puji Tuhan sudah enakan, dan dokter sampai katakan ibu harus dioperasi karena ini slash lumpur. Kalau saya bilang dokter boleh nggak di laser gitu seperti kata-kata orang, atau dibuka aja peluknya dibersihin gitu lumpurnya. Dan dokter bilang, bu ini lumpur yang sudah penuh dalam tubuh ibu, jadi ini harus ditindak dengan diangkat. Wah, saya lebih bingung lagi. Aduh dokter, mau diambil satu organ tubuh saya ini bagaimana cerita? Dan dokter menjelaskan secara detail, dan saya sudah pahami bagaimana cara kerja di bagian dalam kita ya terutama. Dan saya masih berpikir dokter sudah ibu. Saya bilang dokter saya masih mau minum obat. Jadi dikasih obat saya satu kantong plastik baru dikasih. Jadi obat nanti obat peduli dikasih ke saya biar ibu coba dulu. Kalau toh dalam perjalanan waktu seminggu tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap sakit, mau nggak mau harus ditindak. Kami tetap terus berdoa sama Tuhan. Tapi selama itu Tuhan seperti dalam suara itu ada benar harus ditindak, harus operasi, harus operasi. Saya bilang Tuhan cuma lumpur. Kalau orang lain itu batu bisa ditarik, bisa dilaser, saya cuma lumpur, saya pengen itu keluar aja. Tetapi seperti ada yang harus tindakan operasi. Dan kami hanya berdoa, ketika kami berdoa berserah pada Tuhan. Kami hanya katakan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan menyembuhkan saya dengan cara operasi, berarti itu yang terbaik yang datang dari Tuhan. Karena saya percaya doa juga semua bahwa Tuhan di sini yang mendoakan saya, tentu dia mendoakan semua yang terbaik. Memang secara manusia saya tidak mau dioperasi Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan berkehendak seperti itu, ada banyak cara sehingga saya juga salah satu doa saya, kalau memang mau dioperasi, kalau mami papi saya mendatang
ya. Mau bilang operasi, saya sampai bilang begini, Tuhan, saya nggak mau operasi iris. Saya pengen operasi di tempat yang lain. Tapi kalau saya mengatakan sama dokter, nanti nggak enak sih saya sama dokter yang mau pindah rumah sakit gitu. Nanti dokter pikir, kenapa sih orang mau pindah rumah sakit kan? Sebenarnya saya mencari kenyamanan buat saya juga setelah operasi maksud saya, karena setelah waktu iris dokter-dokternya enak, cuma mungkin suasana kamarnya yang kurang nyaman bagi saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau bisa kita dioperasi juga terus saya kurang nyaman, kayaknya gimana gitu. Tuhan, saya pengen pindah di Primaya. Tapi kalau ngomong kayaknya gak enak bilang ke dokter. Tapi itu sudah Tuhan, waktu Bapak Ibu saya masuk ke ruangan poli saya baru duduk, dokter langsung bilang, Ibu sudah siap mau operasi. Siap dokter, benar, Ibu siap ya. Kalau begitu Ibu saya rujuk ke Primaya. Saya langsung berhubung kata saya langsung bilang, kemana dok? Saya rujuk Ibu ke Primaya ya. Kalau saya di sini aja di Primaya aja. Saya langsung bilang, iya dokter, terima kasih. Karena itu yang saya minta, maksudnya sekecil itu sampai tempatnya pun Tuhan kasih rasa saya minta ke dokter. Karena sebelumnya di depan saya bilang sama suami saya, udah lama malu kayaknya kalau bilang ke dokter mau pindah, karena nanti gimana gitu ya, udah berserah di sini aja lah, biarin aja cuma 3 hari ini kok, nikmati aja. Tapi itu Tuhan tahu isi hati saya, Tuhan tahu kerinduan saya. Sehingga cerita Bapak Ibu, ketika saya dioperasi dalam juga prosesnya penentuan jadwalnya juga termasuk cukup cepat untuk jadwal operasi, dan ketika di sana juga saya urus macam-macam, orang yang lain pada antri panjang, saya selalu berprioritas yang pertama. Ibu bawa ini aja langsung ke ruangan yang sana, nggak usah antri. Semua puji Tuhan. Pokoknya setiap kali saya masuk, Ibu nggak usah antri ya, kasih minum dari kemudian ibu ini dan poli. Saya bilang, Tuhan nggak pikir saya kerepotan dan banyak jalan-jalan ya di rumah sakit, nggak merasakan antri yang panjang. Pokoknya dipermudah. Dan Bapak Ibu, ketika harinya operasi, malamnya jemaat-jemaat datang berdoa. Di situ saya bilang, Tuhan, saya tahu anggapnya operasi mungkin kadang-kadang lagi pada semua ide gitu. Maksudnya saya lagi menenangkan pikiran saya. Dan saya tenang sekali, dan saya memang siap sekali waktu rumah sakit dari pagi, karena sore dioperasi saya disuruh jam 6 sudah harus ada di sana. Dan saya pergi dengan tenang, saya pergi dengan sukacita, karena saya percaya kalau ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Benar Bapak Ibu, ketika dioperasi pada sore hari, ternyata dokter mewakili suami saya dalam waktu belum sudah selesai dioperasi, tapi mungkin saya masih di dalam lagi di pokoknya perutnya udah diangkat. Jadi intinya saya udah agak perlu Bapak Ibu ya, udah diangkat perut saya ya. Jadi karena memang itu jalan satu-satunya yang harus diambil oleh dokter, karena ternyata hasil USG dengan hasil yang didapati dalam perut saya itu berbeda. Nah itulah sementara ada tindakan, suami saya dipanggil. Sampai suami saya masih sempat bingung juga. Kenapa? Saya pikir udah jadi apa-apa sama istri saya, karena belum selesai operasi ini udah dipanggil dokter. Suami gimana? Sampai panik-panik kata dokter. Jadi bikin shock aja dia ya. Dan disuruh tunggu kurang lebih 15 menit, dokternya belum keluar. Saya pikir mungkin dokter kerjain suami saya ya. Dan dikasih tahu ke suami saya bahwa Bapak ternyata ini beda dengan hasil USG. Katanya, wah dia bilang begitu saya pun jadi pusing ya gitu. Kenapa beda dokter? Jadi kalau di hasil USG-nya itu tulisannya slash berklasifikasi, maksudnya lumpur-lumpur yang memenuhi jantung. Tapi ternyata ketika dibuka itu batu banyak sekali Bapak Ibu, dan itu bukan batu kolesterol, karena kolesterol saya bagus 94. Itu bukan batu kolesterol, tapi itu pigmen-pigmen bilirubin yang apa ya, dari infeksi atau apa, itu saya juga kurang paham, karena mungkin dulu sempat saya sakit hepatitis atau apa. Pokoknya dia itu ada banyak sekali, kurang lebih 50 batu kurang lebih ada di dalam situ, dan itu berbentuk kecil-kecil. Dan itu sudah sangat penuh hidup perut saya. Makanya kata dokter pada saya, Ibu kalau ini tidak segera diminta, ini takut beresiko pecah di dalam, dan itu bisa fatal ya, bisa fatal, bisa saya pergi lagi di tempat ini ya. Dan itulah Tuhan,
Tuhan mengizinkan semua dengan cara walaupun saya sakit setelah operasinya, tapi setidaknya Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang terbaik. Seandainya saya tetap kekeh tidak mau dioperasi tapi minum obat, dokter sampai katakan, sampai kapan? Ini tidak akan pecah dengan obat, karena ini bukan batu karang kolesterol yang pecah. Kalau batu kolesterol kayak karang, pasti nanti dia bisa rapuh ya, kayak pasir gitu. Tapi kalau ini memang nggak bisa, karena dia modelnya kecil-kecil. Tapi saya bilang Tuhan Yesus baik, teramat baik, dahsyat, karena saya percaya Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup saya. Dan bersyukur karena walaupun Tuhan izinkan cara operasi dan tolong perlu saya diangkat, dan saya katakan sama dokter, bagaimana kehidupan saya setelah ini? Dokter malah katakan, ibu akan menjadi lebih sehat. Karena apa? Pola makan dan pola hidup saya akan berubah secara apa ya? Memang Bapak Ibu, pola makan dan pola hidup saya kurang olahraga. Pola makan saya kurang sehat, tidak mau makan sayur, tidak mau makan buah. Dan sekarang harus dituntut makan sayur dan buah. Saya juga tidak boleh makan berlemak. Aduh, jadi sampai kata dokter, jangan pernah sentuh lagi ya. Tidak bisa makan lemak, tidak bisa makan berminyak. Jadi yang enak-enak, yang saya suka yang santan-santan semua sudah tidak boleh. Ya, jadi berubah menjadi pola hidup sehat. Makanya dari kemarin-kemarin kalau makan-makan hari ini juga saya bilang makanannya nggak enak semua. Saya bilang ini makanan semua nggak ada yang enak. Sampai kemarin makan-makan hari ini saya bilang nggak ada yang enak. Makanan yang enak itu makanan saya. Maksudnya menghibur diri dia ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk setiap doa-doanya dan bantu terus saya dalam proses pemulihan ini bisa sehat. Dan suami saya tanggal 16 kemarin berhari ulang tahun yang ke-47 tahun, walaupun dirayaannya di rumah sakit pada tanggal 16. Di rumah sakit Bapak Ibu, pagi-pagi saya bilang, happy birthday ya Pak. Aduh, maaf nih gak ingat saya. Gara-gara ini Bapak ya apa hari ini di rumah sakit, gak ada turing segala macam, cuma ada Bapak infus ya. Saya bilang sama ulang tahun, dan dia sekarang mau kasih hadiah apa? Dia cuma bilang nih, pokoknya kalau sesubuh itu selesai, jadi hadiah buat saya. Aduh, saya yang pikir-pikir. Dia bilang, duduk cepat duduk, kalau bisa duduk bisa berdiri, berarti itu hadiah ulang tahun buat saya. Saya duduk, saya berdiri, saya coba, saya paksa biar dia senang. Puji Tuhan, pertama saya belajar dalam bahasa itu susah sekali. Bapak Ibu, saya mau duduk, aduh berdiri, karena yang dimulai ini beda dengan saya sekarang yang berkata-kata. Karena kalau saya nggak kena otot, kalau ini ada beberapa otot yang kena. Jadi kalau saya batuk dan lain sebagainya, otot kanan ini ada yang kena dan disambung, jadi itu yang agak sakit ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada berkat Tuhan yang luar biasa, ada satu sukacita yang luar biasa yang boleh diterima. Dan saat ini untuk sukacita juga dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian dan kehadiran dari Bapak Ibu para yang lain. Puji Tuhan, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.